masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang manipulasi data. Tujuannya memahami statement data manipulation language atau DML, menyisipkan baris ke dalam tabel, merubah baris dalam tabel, menghapus baris dari tabel, mengontrol transaksi. Teori dan percobaan. Data manipulation language suatu statement yang adalah suatu statement yang dijalankan pada saat kita memerlukan penambahan baris baru, modifikasi baris, menghapus baris yang ada pada tabel. DML statement identik dengan operasi insert, modify, delete. Untuk menambahkan baris baru, kita insert into nama tabelnya apa, kolom apa saja yang ditambah, lalu nilainya. Akan insert into depth, kita tambahkan di mau yang mana yang kita akan tambahkan, depth new, dename, log, nilainya. Depth new-nya kita isi 50, terus dename-nya kita tambah development, lokasinya Detroit. Jangan lupa di commit. Insert dengan nilai 0. Kolom yang tidak disebutkan dalam perintah insert into secara otomatis akan diisi dengan nilai 0. Percobaan seperti pada contoh berikut dalam kolom log akan berisi nilai 0. Insert into depth no, dename, values 60, miss. Row akan dibuat. Kalau tidak disebutkan kolom apa saja yang harus diisi, maka nilai pada values harus mencantumkan semua kolom yang ada pada tabel sesuai dengan urutannya. Insert into department atau depth values 70, finance, 0. Jika tidak ada error, maka row akan dibuat. Insert menggunakan fungsi dan nilai terformat. Suatu fungsi bisa digunakan sebagai suatu nilai dalam perintah insert. Contoh, kita menyertakan fungsi sysdate ke dalam tabel emp. Insert into emp guru emno, inim, job, mgr, hiredate, sal, depno. File nilainya kita lihat 7196, green salesman 7782, sysdate 2010. Jika tidak ada error, maka row akan otomatis akan terbuat. Nilai yang dimasukkan ke dalam perintah insert bisa menggunakan nilai terformat. Contoh berikut, kita menggunakan nilai data tanggal yang diformat pada perintah insert. Insert into emp, nilainya yaitu 2296, namanya Armando, salesman. Nah, jika tidak ada error, maka row akan dibuat, row created. Lalu insert dengan variabel substitusi. Pada perintah insert bisa dicantumkan variabel substitusi. Berikut ini akan dicantumkan variabel substitusi dari suatu nilai kolom pada baris baru yang akan dimasukkan ke dalam tabel dengan perintah insert. Insert into depth no, dename, log, nilai valuesnya diisi dengan menggunakan variabel substitusi dan departemen ID dan departemen name dan location. Jadi kita inputkan dulu nilai dari departemen ID, departemen nama, dan locationnya apa. Intinya sama saja. Pembuatan script dengan kustomisasi prompt. Untuk melakukan kustomisasi dapat digunakan perintah insert dan prompt. Kita lihat seperti format yang terlalu add, dimana kita simpan print SQL-nya, nama dimana kita lalu nama SQL-nya apa. Nah, itu isinya adalah asap ID prompt ini. Kita ketikkan lagi, lalu kita simpan dengan nama apa sesuai yang kita inginkan, lalu kita jalankan kembali. Mengcopy dari baris dan tabel dari tabel lain. Perintah insert bisa juga digunakan untuk mengcopy baris data yang berasal dari tabel yang lain. Berikut ini akan ditambahkan baris baru ke dalam tabel manager yang berasal dari tabel pegawai yang pekerjaannya manager. Insert into manager ID, name, salary, hire date. Select emno, inim, sal, hire date from emp where job sama dengan manager. Perubahan data dalam tabel, atau kita bilang update lah. Untuk memodifikasi baris data yang ada pada tabel digunakan perintah update. Sintak dari perintah update tabel, set kolom sama dengan value, kurung siku, kolom sama dengan value, where kondisinya apa. Ubah nomor departemen menjadi 20 untuk pegawai yang memiliki nomor departemen 7782. Update mp pegawai, set depno sama dengan 20, where depno emno sama dengan 7782.
Hasilnya akan tampak sebagai berikut. Select a name depno from mp, akan muncul. Update dengan multiple column subquery. Perintah update bisa menggunakan multiple column subquery. Langsung masuk ke contoh. Kita diminta untuk mengubah nilai dari kolom pekerjaan dan nomor departemen dari pegawai dengan nomor pegawai 7698, sehingga nilainya sama dengan jenis pekerjaan dan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai 7499. Kita update emp set job depno kalau subquery-nya apa, where mno sama dengan 2689. Jika sukses, maka row akan diupdate. Update berdasarkan tabel yang lain. Berdasarkan tabel yang lain artinya perubahan pada sebuah tabel di mana kondisi perubahannya ditentukan berdasarkan nilai yang terdapat pada tabel yang lain. Kita diminta untuk mengubah data nomor departemen dengan nomor pekerjaan yang sama dengan pegawai dengan nomor 7788. Data nomor departemen tersebut harus diubah jadi data yang sama dengan nomor departemen yang dipunyai oleh pegawai nomor 7788. Jadi kita update emp set depno sama dengan subquery-nya select depno from emp where mno 7788, where job sama dengan subquery-nya sama dengan di atas. Lalu otomatis jika kita tidak ada error, maka row akan terbuat atau row akan clear. Selalu pada update. Salah satu kesalahan pada update, misal jika kita berusaha untuk merubah data sedangkan data tersebut terikat pada integrity constraint atau merupakan suatu key. Misal, ubah data pegawai dengan nomor departemen 10 jadi data dengan nomor departemen 55. Update emp set depno sama dengan 55, where depno sama dengan 10. Kan disalah di yang baris pertama. Karena itu merupakan constraint. Scott.emp itu foreign key, tidak bisa. Terjadi kesalahan dikarenakan nomor departemen 55 tidak terdapat dalam tabel pegawai. Query-nya bisa dijalankan jika update set depno sama dengan 20, where depno sama dengan 10. Di situ depno ada kan, depno sama dengan 20 ada. Kalau menghapus kita bisa tulis delete from dep, nama departemen, where apa, itu aja. Bisa coba sendiri contohnya. Lalu delete berdasarkan tabel yang lain. Subquery dapat digunakan dalam statement delete untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan data yang ada di tabel lain. Misalkan menghapus data pada tabel pegawai untuk pegawai yang bekerja pada departemen sales. Delete from emp where depno kita gunakan subquery select yang diambil ada depno dari tabel dep dengan kondisi where dname sama dengan sales. Nah, yang otomatis pegawai yang bekerja sales akan dihapus datanya. Kesalahan pada delete. Jika baris data yang dihapus pada tabel berkaitan dengan integrity constraint, maka akan terjadi kesalahan. Misal, akan dihapus data pada tabel departemen yang memiliki nomor 10. Jika nomor departemen 10 ini punya data yang berkaitan dengan data yang ada di tabel pegawai, ada pegawai yang bekerja di departemen 10, maka akan muncul pecahan kesalahan sebagai berikut. Kita ketikkan delete from dep where depno sampai dengan 10, maka akan muncul error di baris pertama. Constraint juga kan. Transaksi database. Jika berkaitan dengan manipulasi data, maka DDL berkaitan dengan pendefinisian table. Sedangkan DCL, data control language, berkaitan dengan kontrol transaksi. DDL dan DCL secara otomatis akan dikomit, dilakukan perubahan secara permanen pada akhir dari transaksi. Ada dua statement DCL yang penting, yaitu commit dan rollback. Selain itu ada save point. Perintah commit itu pasti permanen. Lalu pada data, sedangkan rollback mengembalikan keadaan suatu dengan titik keadaan yang ditandai dengan save point. Jadi misalkan kita melakukan perubahan, kita bisa lakukan rollback, itu kembali ke awal atau pada dengan save point lah. Transaksi akan diproses secara implisit atau dilakukan operasi commit. Untuk keadaan setelah statement DTL diberikan, setelah DCL diberikan, proses exit normal dari SQL Plus. Sedangkan perintah rollback secara otomatis akan dijalankan jika terjadi kondisi yang abnormal atau system failure.
Kita akan masuk ke latihan soal, saya akan bahas pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk membahas latihan soal untuk praktikum 9 tentang manipulasi data. Untuk soal pertama, kita diminta untuk membuat tabel My Employee yang mempunyai struktur seperti seperti di PDF ini ya. Ada nama, ada nul, ada tipe, ID, last name, first name, user ID, salary, dan sebagainya berikut. Di sini kita diminta untuk membuat tabel. Berarti yang pertama yang akan saya ketikkan dahulu yaitu nah, di sini kita akan lihat yaitu perintah SQL-nya yaitu create table my employee. Di sini saya tulis my employee 2. Lalu di sini kan sesuai permintaan yaitu ID dengan nomor 4, first name atau nama awal dengan variabel char 25, last name variabel char 25, user ID varchar 8, salary number 9,2. Nah, untuk di sini kan berarti terbukti bahwa tabel ini sudah dibuat dengan adanya pemberitahuan dari mesin yaitu tabel created atau tabel sudah berhasil dibuat. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Di sini kita diminta untuk menambahkan baris data ke dalam tabel My Employee 2 ini yang kita buat tadi sehingga jika ditampilkan akan tampak listing data tabel sebagai berikut ini. Ada ID, ada last name, ada first name, user ID, salary sebagai berikut ini. Nah, di sini kita harus menambahkan satu persatu dengan perintah insert into my employee. Di sini saya akan berikan, mungkin akan saya tambahkan satu data saja dengan nama Patel, dengan nama first name-nya Ralph, lalu user ID-nya R Patel dan salary-nya 395. Akan saya tambahkan itu saja dengan menggunakan perintah insert into my employee 2.
Nah, di sini terdapat perintah error yaitu not enough values. Valuesnya tidak cukup. Berarti akan saya betulkan dulu. Di sini tadi kan nilainya tidak mencukupi. Jadi saya karena kurang yaitu last name-nya kurang tadi. Berarti insert into my employee 2 dengan nilai value 1, ID-nya 1 yaitu dengan nama awal Ralph, nama akhir Patel, lalu dengan user ID R Patel dan gajinya 795. Di sini terbukti tabel row bisa dibuat itu karena ada tulisan one row created. Berarti satu baris sudah berhasil dibuat. Nah, untuk yang selanjutnya seperti nomor untuk dengan ID nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sama seperti ini, cuma yang diganti yaitu di valuesnya saja. Misalkan untuk ID nomor 2 kita ganti 2, lalu untuk nama awalnya diganti yang awalnya dari Ralph diganti menjadi Betty, lalu yang awalnya di Patel diganti dengan Dangs, lalu diganti user ID menjadi B Dangs dan gajinya yaitu 860 dan seterusnya sampai semuanya berhasil dibuat. Di sini kita akan lanjutkan ke soal nomor 3 yaitu buat penambahan baris data ke dalam tabel menjadi permanen dengan menggunakan perintah commit. Commit digunakan untuk mematenkan atau kita sudah membuat baris yang kita sudah modifikasi lalu agar tersimpan maka kita pakai perintah commit. Nah, di sini akan ada tulisan yaitu commit complete. Nah, ini sebelum di commit untuk membuktikan bahwa penambahan data belum permanen akan muncul data itu tidak ada. Kalau ini kan tapi saya sudah komitkan, jadi apabila saya buka tabel baru atau saya buka lagi komen prompt baru maka akan muncul tabel yang tadi. Untuk contohnya sebagai nanti akan saya coba bukakan. Nah, di sini akan muncul setelah saya commit ini akan muncul perintah akan muncul bahwa tabel yang kita buat atau yang saya buat tadi itu sudah disimpan atau sudah di accept oleh mesinnya. Nah, kalau misalnya tadi saya belum commit, lalu untuk membuktikan kita buka SQL Plus yang baru, lalu kita ketik itu maka no row created tulisannya itu bahwa tidak ada tabel yang dibuat, tidak ada karena kita belum melakukan perintah commit itu. Lalu kita masuk ke nomor 4 yaitu ubah nama akhir pegawai bernomor 3 menjadi direct. Nah, di sini setelah saya apa
tambahkan nama Drexler itu akan ada tulisan null row update. Kenapa? Berarti kan saya belum membuat yang namanya Drexler dengan ID 3. Yang saya buat tadi hanya satu, yaitu dengan nama ID nomor satu dengan nama awal Ralph dan nama awal Patel. R Patel 795. Nah, oleh karena itu untuk membuktikan bahwa SQL yang saya buat tadi ini benar, maka akan saya ketikkan kembali. Saya ganti namanya ya menjadi Drexler, last name-nya Drexler. Di sini akan saya ubah kondisinya saja, where ID-nya sama dengan satu. Nah, maka akan muncul one row update. Berarti otomatis nanti nama last name yang awalnya yaitu Patel akan berubah menjadi Drexler. Lalu untuk kita akan masuk ke soal nomor 5, ubah gaji menjadi 1.000 untuk semua pegawai yang gajinya kurang dari 900. Nah, di sini akan muncul bahwa kita update update lalu tujuan tabelnya yaitu my employee 2, lalu set yang apa yang akan dirubah yaitu salary atau gaji sama dengan 1.000 dengan kondisi salary kurang dari 900. Nah, di sini ID nomor satu kan gajinya kurang dari 900, maka otomatis akan diupdate. Lalu delete pegawai dengan nama Betty Dungs, kemudian periksa hasilnya. Nah, di sini untuk itu saya akan buat dulu lah, akan buat dulu namanya dengan nama Betty Dungs. Nah, di sini kita sudah membuat yang bernama Betty, lalu akan kita kerjakan soal nomor nomor 7 ya, kita kerjakan yaitu mendelete pegawai dengan nama Betty Dang. Nah, di sini delete dari tabel my employee where last name sama dengan Dangs dan first name-nya sama dengan Betty. Nah, di sini ada print null row deleted.
Mungkin tabelnya belum saya buat. Nah, di sini kita coba yang baru, yaitu karena Betty dan Drexler ini tadi saya coba, namun tetap saja 0 Drexler. Jadi kita coba, intinya sama, cuma saya akan mengganti nama yang akan kita hapus, yaitu yang namanya yaitu Patel dan Rob ini akan saya hapus. Jadi apabila kita menuliskan perintah untuk melihat, namun sebelum itu kita komitkan terlebih dahulu. Lalu akan untuk melihat apakah sudah terhapus, maka kita akan tulis select from my employee 2. Nah, di sini untuk Rob dan itu sudah terhapus semua. Lalu kita masuk ke nomor 9, yaitu beri tanda save point. Berarti saya akan ketik nah, di sini save point created atau save point sudah dibuat. Untuk nomor 10, setelah itu hapus semua data yang ada dalam tabel my employee. Berarti sama, cuma di sini kita akan ganti save point ini menjadi delete. Delete from my employee. Maka satu row sudah dihapus. Lalu untuk meriksanya kita kembali select lagi. Select from row select tadi sudah terhapus. Lalu membatalkan penghapusan dengan perintah rollback. Rollback complete. Lalu untuk melihat lagi kembali. Ya, sekian untuk latihan bab 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.